Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk silaturahim sekaligus bertolabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu dalam Asmaul Husna kita kenal dengan Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik yang alif menjadi panjang Malikun, atau lamnya yang panjang menjadi Malikun, atau mimnya pendek, lamnya pendek menjadi Malikun. Masing-masing memberikan makna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas Al-Malik dan kemudian kita ngejawantahkan, kita aplikasikan pemahaman kita tentang Al-Malik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di dalam fikih Asmaul Husna, di dalam fikih Asmaul Husna, kalau kita berbicara tentang Al-Malik, itu setidak-tidaknya ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin yang pertama, Al-Maliknya Allah ini menunjukkan kepada kesempurnaan segala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kamalu qudrah, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Maliknya Allah ini yang kita pahami adalah Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Ada orang itu jadi raja, ya jadi raja. Dia memang punya kekuasaan, tapi dia itu masih butuh yang namanya rakyat. Kalau tidak ada rakyat, ya dia tidak jadi raja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah zat raja di raja alam semesta. Meskipun tidak ada alam, meskipun tidak ada manusia, meskipun tidak ada makhluk, Allah tetap raja di raja, Al-Malik. Nah, sehingga Al-Maliknya Allah itu tidak butuh
kepada makhluk. Justru kita inilah yang kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, ya, kalian ini adalah fuqara. Kita pahamlah secara fikih yang namanya fuqara itu orang yang tidak punya penghasilan dan dia tidak punya kecukupan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu kan fakir. Lah, orang semacam ini dalam konteks zakat dia menerima, namanya mustahik. Nah, kita itu digambarkan oleh Allah semuanya ini fakir. Tidak punya kemampuan apa-apa, tidak duwe apa-apa, maka disebut fuqara'u ilallah, butuhnya kepada Allah. Maka begini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis qudsi itu kan Allah sudah menerangkan, andai kata ada manusia paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, ditambah dengan jin, makhluk jin yang pertama ataupun sampai jin yang terakhir, tidak ada satupun yang beriman, tidak ada satupun yang percaya kepada Allah. Semuanya ateis, semuanya membangkang, semuanya kafir. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tidak ada itu. Atau sebaliknya, manusia yang paling pertama, manusia yang paling terakhir sampai manusia paling terakhir, jin paling pertama, jin paling sampai terakhir, mereka semuanya taat, semuanya bertakwa, semuanya beriman, semua percaya kepada Allah. Itu pun juga tidak akan menambah kekuasaan Allah. Di dalam hadis qudsi itu ya, manusia makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang masih butuh kepada yang lain, ikut jenenge duduk Tuhan. Loh, Allah di dalam posisi menyebarkan wahyu kok masih ada malaikat Jibril. Itu tidak menunjukkan Allah butuh malaikat Jibril. Allah tidak butuh malaikat Jibril. Jibril itulah yang butuh Allah. Loh, ada alam semesta seperti ini. Iya, Allah tidak butuh alam semesta, tapi alam semesta itulah yang butuh kepada Allah. Maka kita itu ojo sok-sokan, ojo ngandel niat itu sholat, aku ngene. Maka di dalam Al-Quran disebutkan apa dalam surah Al-Kahfi itu? Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Maka barang siapa yang pengen kafir ya silahkan kafir. Barang siapa yang mukmin ya silahkan mukmin. Itu Allah gak butuh. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala itu kok memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat, yaitu sesuai dengan keadilan Allah, dan itu sebagai pembinaan, pendidikan kepada manusia itu sendiri. Bukan berarti Allah butuh. Allah itu qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, wahdaniyat. Itu yang kita sebut dengan ahadiyah itu. Ahadiyahnya Allah itu ya satu, esa, tidak butuh yang lain. Dan sementara makhluk itu kan adanya karena diadakan. Kalau tidak ada Allah ya makhluk itu tidak ada. Itu kalau dalam bahasa tauhid ada istilah wujud dan ada istilah maujud. Ya, kalau yang namanya maujud itu adanya karena diadakan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang mengadakan Allah, tapi Allah itulah yang mengadakan makhluk ini. Maka yang diadakan itu sejatinya hakikatnya ya ora enek kalau tidak diadakan oleh Allah. Maka yang diadakan itulah yang butuh kepada yang mengadakan. Bukan terbalik.
Bukan terbalik, yang mengadakan butuh kepada yang diadakan, terbalik. Jadi itu, maka saya mengajak kepada jenengan itu beribadahlah dengan cinta, beribadahlah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diwujudkan oleh Allah jadi seperti sekarang itu sudah luar biasa. Jenengan bisa sholat, jenengan bisa ngaji, jenengan bisa baca Al-Quran, itu sudah alhamdulillah, itu sebagai bentuk hidayahnya Allah, petunjuknya Allah. Tapi bukan berarti ketika Allah memberikan kekuatan kepada jenengan untuk bisa sholat, bukan berarti Allah itu butuh kepada jenengan, bukan. Tapi kita inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita beragama dengan cinta, cinta. Sholat ya karena cinta, karena cinta kepada Allah. Ngaji ya karena Gusti Allah, bukan karena yang lain-lain. Kalau kita bergantung, janganlah bergantung kepada yang sama-sama lemah. Ya, kalau kita bergantung, jangan bergantung kepada yang sama-sama lemah. Kita ini tidak sempurna, lah jangan bergantung kepada yang tidak sempurna. Kita ini dhaif, lemah, jangan bergantung kepada yang dhaif. Maka di dalam Al-Quran disebutkan Allahu As-Somad, Allah itulah tempat bergantung. Clear ya Pak? Baik, yang kedua, inti poin daripada Al-Malik yang kedua adalah ketika Allah itu sebagai Al-Malik, maka semua yang selain Allah itu tunduk, manut dalam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini cuman dua isinya. Hidup ini cuman dua isinya, Khalik sama makhluk. Kalau Khalik itu jelas Allah itu yang wujud. Sementara kullu ma siwallahi wa huwa makhlukun. Segala sesuatu yang selain Allah itu ya makhluk. Sesuatu yang diciptakan itu makhluk. Wa kullu ma siwallahi wa huwa alam. Dan segala sesuatu yang selain Allah itu ya alam. Maka dalam surat Al-Fatihah sebutannya jadi Rabbil Alamin. Orang itu, makhluk itu, dia itu baik terpaksa ataupun sukarela, dia tetap tunduk kepada Allah. Maka ada istilah begini ya, hidup itu apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ya memang yang jadi raja itu Gusti Allah. Kita punya keinginan ini, punya keinginan gitu. Kita pingin ini, pingin itu, pingin apa. Diprogram sedemikian rupa, usaha sedemikian rupa. Tapi sing duwe Gusti Allah lek gak kepingin. Kalau yang punya itu tidak mau, ketika yang punya itu tidak mengizinkan, ya enggak terjadi. Wong sing duwe iku Gusti Allah. Kalau dalam bahasa kita ya manut dalang. Dalam konteks aplikatif kita di hidup ini ya, yang muncul di dalam diri kita itu adalah nerimo, legowo, rela. Itu rela, ya legowo, ya nerimo. Cuman itu saja bisa kita terima. Di dalam Al-Quran disebut dengan tau'an au kurha. Nah ya artinya ya segala sesuatu itu ya kudu manut sing duwe. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu ada kalimat ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Gusti Allah sebagai raja di raja itu menyebut, kamu tunduk nang aku. Manusia, kamu tunduk kepada saya, ibadah kepada Tuhan kalian. Dan pas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh manusia untuk beribadah, Gusti Allah mengenalkan dirinya. Mengenalkan dirinya yang mana? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan itulah Allah pas ketika menyuruh manusia taat, patuh, tunduk, Allah mengatakan yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ibaratnya orang Jawa ngomong, wis manut karo aku, ngaku sing nyiptakno awake sampean. Manut kepada saya karena saya menciptakan kalian. Lah kalau ada orang itu yang tidak manut di dalam kehidupannya, berarti brojol saking wilayah kehambaan. Apa Pak brojol ini? Ya brojol saking wilayah kehambaan. Dia akan memaksa untuk keluar dari wilayah kehambaan. Yo gak iso. Nggak bisa. Mau jenderal, mau DPR, mau presiden, khalifah, macam-macam, tetap dia tunduk dalam posisi kekuasaan Allah. Nggak bisa kita kemudian akan keluar dari wilayah kehambaan. Nggak bisa. Itulah poinnya nomor 2. Kita semuanya ini yo hamba, kawulo. Kalau dalam bahasa orang Jawa iki kawulo, awake dhewe iki yo kawulo. Lek jenenge kawulo iku kudu manut karo dalange, kudu manut karo juragane. Ya kira-kira lek jenenge kawulo lek gak manut karo juragane dikapakne. Kalau kira-kira kawulo gak manut sama juragane diapakan? Loh itu loh. Jadi konteksnya ketika Allah memberikan hukuman kepada seseorang, ya karena konteksnya dia itu tidak taat. Awakmu dadi kawulaku kok awakmu gak taat karo aku. Lah ngono ku lho, Pak. Lah ini yang harus kita pahami, kita ini cuma makhluk. Kita ini cuma hamba Allah yang diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan kita ya ora iso. Maka ya dadi wong sing rela, dadi wong sing legowo, dadi wong sing terima, dikongkon ngarit ya budal ngarit, jenenge kawula kok. Ya dikongkon macul ya macula, jenenge kawula. Dikongkon ngaji ya budal ngaji. Maka memang betul kalau saya hubungkan orang masuk surga itu kan bukan karena sholatnya toh. Bukan karena sholatnya orang masuk surga itu. Sebenarnya titik poin orang itu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, dan rahmatnya Allah itu turun karena orang itu gelem manut. Itu sebenarnya manut itu. Lalai sholat itu ya kudu sing manut tenanan. Sak lambene, sak awake, sak pikirane, sak atine ya manuton. Kadang-kadang kita itu ibadah itu tidak mencerminkan manutnya itu. Sing sholat me awake tok atine sing lambiar nandi-nandi. Sing salat me awake tok tapi niate ora bener. Teko nang pengajian niate tak karu-karuan. Wis aku tak teko nang Pak Mahali soalnya wis suwe gak ketemu lho, niate wis ketoke apik tapi sakjane ngono yo ora apik. Ya, jadi innamal a'malu biniyat. Ya wis budal itu karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya itulah konteksnya ya, yang hidup itu ya apa yang dalangi mau. Duduk wayangi sing gelem. Apa tumon to wayang iki mlaku dhewe. Sakarepe dhewe dalangi ora ono. Nah itu dalam kehidupan kita tuh seperti itu. Kate ngaji kok udan, ya wis toh, gitu aja kok repot ono jas udan itu. Allah kan memberikan perintah ayo ngaji, thalabul ilmi. Itu kalau dalam bahasa Sunan Kalijaga itu saya kembangkan sedikit kan ya. Ilmu sejati, supaya kita mendapatkan ilmu sejati, guru sejati itu kan melakoni 10 hal. Apa itu? Ada di Mergosono pernah saya sampaikan itu ya.
ada istilah rilo yang tadi saya sebut. Relo itu ikhlas. Yang kedua ada istilah legowo. Legowo itu ridho. Ada yang ketiga ada istilah nerimo. Itu qanaah. Yang keempat ada istilah amorogo. Amorogo itu eling, zikir. Ada yang kelima namanya santoso. Santoso itu artinya dia berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ada yang nomor 6 namanya rahayu. Rahayu itu selalu berpikir yang baik, positif, husnudon, dan mengharap orang lain tetap dalam kondisi baik. Rahayu. Ada istilah gembira. Gembira itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup itu gak usah khawatir, gak usah wedi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, ojo wedi, karena kita itu bersama Allah. Ada namanya wilujengan. Wilujengan itu yo sehat lahir lan batin. Ada istilah semedi. Semedi itu muhasabah, tafakur. Bukan semedi kayak wong bodoh gitu, ndak. Tapi bagaimana kita bermuhasabah, mau bertafakur, dan kemudian ada istilah marsudi kaweruh. Ya, marsudi kaweruh itu berarti kita senantiasa tolabul ilmi, golek ilmu terus sampai kita mati. Loh itu ya dalam konteks itu yang kita lakukan. Ya itu yang kita lakukan. Isone ya mau ngono tok kita lakukan. Ndak iso maksa Gusti Allah. Kita ndak mungkin bisa memaksa Gusti Allah karena kemauan kita ini itu ini ndak iso. Yang berjalan itu takdirnya Gusti Allah. Karena Allah itulah Al-Malik. Jenengan jaluk sugih, ya Allah aku jaluk sugih. Lah Gusti Allah durung karep ya ora sugih-sugih. Ya Allah aku laris daganganku. Lah Gusti Allah durung karep ya ta iso. Wong sing dadi raja Gusti Allah kok. Yang punya kemauan Allah kok bukan kita. Kita ini mek disuruh disuruh melakukan kewajiban. Titik ngono tok, guys. Kita cuma bisa ikhtiar. Maka kalau kita memahami al-maliknya Allah itu, hidup itu enak, Pak, enjoy, bebas pikiran ini. Ya Pak, halo. Makanya tidak usah mengeluh, gak gampang mengeluh, orang gampang grundel. DKI udan grundel lalapo, DKI panas grundel lalapo, DKI duit titik grundel ngapain, DKI duit akeh grundel lalapo gitu loh. Wong sing mlaku itu dalangi kok. Itulah al-maliknya Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, jenengan akeh grundele apa gak grundele? Akeh grundele. Akeh senengi apa gak senengi? Akeh senepe. Padahal kondisi-kondisi tertentu yang menurut kita ndak baik itu sebenarnya dalam pandangan Allah itu baik. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Makanya tadi itu jenenge Sunan Kali mengajarkan ada istilah gembira. Urip iku sing seneng ngono lho, enjoy, guyu, senyum, ora usah dipikir, tapi dilakoni. Clear ya Pak ya? Ya, guyu, senyum, lah apa sih dipikir sampai aneh-aneh sampai elek gitu. DKI loro ya wis bersyukur, bersabar. Hidupnya manusia itu kalau dalam bahasa Rasulullah itu ajaban di amril mukmin. Mengherankan bagi perkaranya orang mukmin. Kalau orang mukmin itu diberikan sesuatu yang serak, yang menyenangkan, ya syakara, syukur dia. Kalau dia itu diberikan oleh Allah itu darak itu sesuatu yang menurut manusia itu tidak seneng, tidak enak, ya sabar. Jadi hidupnya orang itu sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Itulah tadi yang sebut oleh Sunan Kali tadi, rela, legowo, nrimo, amorogo. Yes, iku ku tadi status iku.
Clear. Wes, Mas Nawir. Akeh mengeluh apa ndak mengeluh Mas Nawir? Nah, hidup itu dilalui dengan senyum. Hidup itu kita lalui dengan senyum. Kayak guyon ya guyon. Kayak Abu Nawas ngono lho. Abu Nawas itu mudahnya memang dawablek powol. Dawablek Abu Nawas itu awal mudah-mudahnya. Akhirnya Abu Nawas itu tobat. Begitu tobat ya sih tetap lucu nih sih ono. Ya karena hidup itu kadang hati itu perlu kita hibur. Tapi ketika dia ngelucu itu tetap ingilingin nang Gusti Allah. Amorogo ini sih tetap enak. Ya, dia mengajarkan hikmah itu dengan kelucuan-kelucuan itu. Jangan heran ada sahabat Nabi juga kadang-kala membuat Rasulullah tertawa gitu. Senyum ya karena dia itu tadi urip iku ya lalu ya ojo ngono ojo merengut ae urip itu. Ojo mentutut ae urip itu. Ya masa urip metutut tok terus lapo urip sepisan ae lho. Sing rela, sing legowo, sing amorogo ya sing trimo. Clear ya? Pak, iku sing nomor loro, ora usah akeh. Saiki sing nomor 3. Yang nomor 3, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah itu sebagai raja dan selain Allah itu menjadi hamba, maka Allah itu berhak, yang nomor 3, Allah itu berhak menjalankan apapun yang diinginkan oleh Allah. Sakarepe Gusti Allah yen jenengan gawe wayang. Wayange jenengan gawe meru jenenge wayang kok keplek-keplekno sakarepe jenengan usah men sing gawe. Iya, Pak. Jenengan dadi dalang. Wayange jenengan cekel, mau jenengan ide-ide, mau jenengan keplek-keplekno, mau jenengan apa? Ya sakarepe jenengan. Itulah al-maliknya Allah. Allah itu bikin bumi kok dadi bunet. Apa sih Gusti Allah kok gak dadekno bumi iki kotak? Ya sakarepe Gusti Allah. Iya, Pak. Lah apa kok Allah iku dadekno manusia itu kok irunge ngadep nang ngarep bolongane ngadep ngisor? Ya sakarepe Gusti Allah. Ya repot kalau mamanya Gusti Allah marung gawekno irunge sampean bolongane nang ngarep. Nah, itu artinya sah-sah saja Allah itu melakukan apapun. Itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid itu berarti Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah, termasuk di dalam masalah hukum. Saya kembangkan di dalam masalah hukum, Bapak ya. Ada yang kita sebut dengan al-ahkam asyariyah. Ada al-ahkam asyariyah. Yang kedua ada al-ahkam al-qadariyah. Dan kemudian yang ketiga ada al-ahkam al-jazaiyah. Nah, al-ahkam asyariyah itu artinya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah syariat. Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada mubah, perintah, larangan, itu al-ahkam asyariyah. Lah berkenaan dengan hukum-hukum syariat semacam ini sakarepe Gusti Allah. Ana wong nyolong, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Lha iku karepe Gusti Allah ta? Lek pingine awake dhewe nyolong gak diketok. Nyolong gak dikapak-kapak nih. Tapi percayalah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hukum, termasuk hukum syar'i, itu semuanya ada hikmah. Ada yang kita sebut dengan hikmatut tasyri', ada yang namanya maqasidus syar'iyyah. Ada jenenge wong zina muhsan baru dirajam sampai mati. Ya memang itu karepnya Gusti Allah seperti itu. Tapi semuanya kembali kepada Al-Hamid. Kalau jenengan berbicara tentang Al-Maliknya Allah, jenengan gandeng dengan Al-Hamidnya Allah.
Alhamidnya Allah itu apa dah? Allah itu maha terpuji, tidak ada satupun yang tercela pada sisi Allah. Zatnya, sifatnya, afalnya Allah semuanya baik, sehingga hukum-hukum syar'i itu sesuai dengan maha terpujinya Allah. Kalau ada hukuman kisos, mateni ya dipateni, hukum rajam, hukum potong tangan, itu semuanya atas keadilan Allah, dan itu juga dalam posisi yang Gusti Allah sing dadi dalang. Nah, akhirnya kalau berkenaan dengan hukum syar'i ini kita cuma bilang apa? Sami'na wa ata'na. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya mereka berhukum dengan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, itu mereka hanya cuma mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Maka itulah kalau boleh saya katakan, hukum masalah syar'i itu ya sing gawe Gusti Allah, bukan kita manusia. Ada istilah al-hakim, ada istilah al-mahkum fih, ada istilah al-mahkum alaihi. Itu hak prerogatif Gusti Allah yang melakukan untuk menetapkan sebuah hukum, bukan kita. Makanya para ulama pun juga memberikan kaidah al-aslu fil ibadati atau kif, atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal daripada melakukan peribadatan itu menunggu dalile ono apa ndak. Hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Selama tidak ada dalilnya, kita tidak usah ngelakoni. Kenapa? Secara etika adab, karena memang yang berhak menentukan hukum itu bukan kita tapi Allah. Itu etika. Wong Allah Al-Malik kok, sehingga hukum-hukum syar'i ya Gusti Allah. Makanya pas ketika Allah mewajibkan 5 waktu ya melaku ae. Di kongkong sholat ya sholat, oh, memang itu dalangi Gusti Allah dan itu karepe Allah. Lah berkenaan dengan hukum syar'i ini jenengan pasti hafal dengan ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana. Allah itulah hakim seadil-adilnya. Allah itu hakim yang paling bisa memutuskan yang bagus, yang benar, tidak pernah salah. Yes, itu. Jadi maka kalau dalam masalah hukum syar'i, ya ayo sami'na wa ta'na. Gak usah ngarang-ngarang dewi, gak usah renovasi dewi. Makanya hadisnya bilang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Clear ya Pak? Nomor 2. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 poin al-ahkam asyariyah. Ada istilah al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu yang kita maksud adalah hukum takdir-takdir Allah. Gusti Allah yang menentukan nasib manusia. Gusti Allah itu yang menentukan bahagia celaka, itu Gusti Allah. Bukan kita Pak. Bukan ilmu kita. Qarun itu sugihnya Masya Allah. Baru ditakoni awakmu kok iso sugih ngono piye to? Dia ngomong, innama utituhu ala ilmin indi. Aku iso sugih iki karena aku duweni ilmu. Allah ndak terima. Akhirnya yang namanya Qarun itu dibenamkan ke bumi. Wa qasabnahu wa bidarihi al-arda, dan kami benamkan yang namanya Qarun itu ke dalam tanah beserta rumah-rumahnya. Kenapa? Wong jenenge sing ngekei sukses iku Gusti Allah.
Sehingga kayak kasil itu Gusti Allah, bukan kita, bukan ilmu kita, bukan skill kita, bukan orang, bukan makhluk. Kenapa? Ya al-ahkam al-qadariyah itu sinentuane Gusti Allah. Makanya kita tidak boleh sok-sokan, ya aku pinter makanya aku sugih. Wih, karena aku duwe skill karena makanya aku sugih, gak oleh. Itu syirik itu. Ndak oleh. Wong buktinya ya ana sing kerja, ana wong sing usaha sampai elek sikil dadi rai dadi sikil ya ora sugih-sugih ya akeh. Kenapa? Lah, karena hukum qadar itu yang menentukan bukan jenengan. Maka bagi orang yang mukmin ketika menghadapi hukum qadari ini ya isone kayak tadi itu ya legowo ya terima. Memang dadi wong sabar iku abot. Ya Mas Nawir ya. Dadi wong sabar iki apa? Tapi justru sabar itulah yang dikatakan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta dengan orang-orang yang sabar. Gusti Allah emoh dengan orang gak sabar itu emoh Gusti Allah. Wegah. Makanya Nabi Musa itu ketika mau berguru sama Nabi Khidir cuma ngomong kamu itu tidak bisa sabar. Inna kalan tasdik ma'iyah sabra, kamu tidak akan bisa sabar. Jadi sabar itu memang luar biasa. Sabar itu ya legowonya itu tadi, sabar itu ya relonya tadi itu, sabar itu ya terimonya tadi itu. Memang, wah masya Allah. Makanya Sunan Kali kenapa meletakkan sabar di atas. Sabar. Jadi orang sabar memang ilmu tertinggi sabar. Dilani uang meneng sabar, dikai duit titik sabar nerimo, dikai kulit ireng alhamdulillah sabar, dikai kulit putih sabar, dikai lemu alhamdulillah, dikai keceng alhamdulillah. Ngono tok ae lho wis. Sabar. Kalau kita bisa melakukan itu insyaallah jadi wali tenanan. Jadi wali. Itu hukum qadari. Lah kalau jenengan mengamati hukum qadari itu juga seperti saya katakan tadi, gandenglah dengan alhamidnya Allah. Keputusan Allah, takdirnya Allah itu terbaik. Ada orang itu mau bepergian naik pesawat terbang. Lah kalau dilalah ngenteni ini kesuwen. Akhirnya keturun, tertidur di sebuah ruangan sama OB-nya kemudian dikunci dari luar. Begitu terbangun gak iso metu, muring-muring emosional, miso-miso gak karu-karuan. Akhirnya setelah beberapa jam kemudian pesawat terbang tadi tidak bisa dia tumpangi, ternyata dia dapat kabar kalau pesawat terbangnya itu jatuh, terbakar, semuanya mati. Yang tadinya bilang miso-miso emosional sekarang berubah menjadi kalimat alhamdulillah. Untung ora sida miber, lek miber mesti melu mati loh. Itu loh yang harus kita pikirkan, itu yang ngono kuwi. Itu jadi ketika Allah menempatkan kita di sini, Allah menempatkan kita di situ, Allah memberikan kita profesi ini, Allah memberikan profesi kita seperti itu, ya wis, laksanakan yang ada itu. Laksanakan yang ada itu penuh dengan kesabaran dan bersyukur kepada Allah sambil tetap ikhtiar. Moga-moga Gusti Allah nanti memberikan yang terbaik. Tapi lek nglakoni keadaan yang sudah ada, ojo kakean grundel, jangan kakean mengeluh. Lek ana duit 1 juta sing ilang 100.000, sing 100.000 gak usah dipikir wong jenenge ilang. Wong sing ana 900.000. Nek karaktere wong iku duit 1 juta sing ilang 100.000, sing dipikir malah sing 100.000. Lho ngono iku lho. Lah lapo wis ilang kok isan. Marono dikai duit uang 100.000 meneh. Ya sing 100.000 mang sing dipikir ngomong sungguh gak ilang lah duitku dadi 1.100.000 loh itu. Ya itu manusia itu. Akhirnya malah dalam kehidupan itu mah gak pernah bersyukur, koyoke kurang koyoke kurang. Masya Allah, iki ngaji-ngaji ilmu kebatinan. Ya baik. Ada al-ahkam al-qadari.
Makanya tadi saya sebut wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak suka, yaitu Allah menjadikan yang terbaik. Dan kemudian ada al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu ya surga neraka, dosa pahala. Kalau ada orang itu dimasukkan ke dalam neraka, ya itu memang atas keadilan Allah. Atas keadilan Allah. Karena Allah itu wa mallahu bidzallamin lil abid. Makanya gini loh Pak, ojo protes. Ono wanita tunasusila itu goro-goro ngekei ngombe kirik iso mlebu surga. Jenengan gak usah heran. Waduh lek ngono aku tak ngingu kirik sing akeh lho, ora ngono maksude. Itu artinya ya wis sing bales Allah nang surga neraka sakarepe Gusti Allah. Walaupun mungkin cuma sekedar memberikan minum seekor anjing, Allah memasukkan ke surga. Ya karepe Gusti Allah, iku surga nih Gusti Allah, neraka nih Gusti Allah. Lah apa kita kok protes? Kita ini kan cuma melaku toh, cuma melaku. Ada orang yang pas ketika jalan itu ketemu dengan ranting yang ada duri-durinya itu, disingkirkan sama dia. Lah kok dilalah dalam riwayat Muslim itu Allah itu mengampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Loh, lah mosok gara-gara menyingkirno ranting supaya gak ganggu wong iku kok iso mlebu surga? Ya iku kan al-jazaiyah karepe Gusti Allah, surga-surgane dhewe ya. Lah maka konteksnya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena memang kita itu tidak bisa masuk surga dengan amalan kita. Dan kita itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah kadangkala kita itu tahajud, tapi justru tahajud kita itu tidak memberikan rahmat Allah. Kenapa? Bener tahajud, baru di-share nang grup. Ayo tangi tahajud loh. Lah malah riak kalian. Sodako dipoto, pas ketika sodako dipoto, lek hati ini gak ditoto ya akhirnya malah dadi riya. Kayak aku ngene iki ceramah di shooting gitu ya. Engko bareng ngono di-upload di YouTube. Lek gak iso noto hati ya gak karu-karuan ta. Tapi saya sepakat aja, monggo saja di shooting gak apa-apa. Sebagai bentuk latihan saya, moga-moga aku iso noto hati. Biasanya nanti kalau setelah di shooting begini tak delok, baru tak download. Begitu tak download, tak masukkan di koleksi pribadi di YouTube saya. Itu kalau di YouTube saya itu ada koleksi pribadi. Itu ada sekian banyak ceramah-ceramah saya di masjid-masjid mana-mana itu. Saya itu tak upload begitu dengan niatan kuliah aku ikut ceramah apa tak delok, tak golek, tak rungokne meneh. Oh gini. Untuk perbaikan kalau ada yang keliru. Itu namanya kalau dengan lihat, kalau pengen lihat ceramah-ceramah saya di Ahmad Yani maupun di Mergosono maupun di mana, jadi kan bisa golek di Masjid Taqwa Batu itu di koleksi pribadi itu. Setiap ada ceramah tak delok di syuting, tak takoni arek. Ini tadi linknya apa? Di sini Ustaz tak golek, tak download, tak share lagi di koleksi pribadi. Hanya untuk sekedar mengumpulkan dan mengoreksi itu. Ya mudah-mudahan bisa noto hati, jadi orang kepingin. Makanya berkenaan dengan masalah semacam ini, Syekh Al-Athaillah itu menyebut itfan wujudaka ya fil ardil khumul. Fil ardil khumul itu ya, khumul itu artinya nyamar, menyamar dalam posisinya supaya kelebihan itu tidak dipamer-pamerkan. Kalau dalam bahasa kita sing keren itu low profile. Maksud dadi ustad gak usah gaya-gayaan. Ora usah diketok-ketokne lek ustad. Lek dadi kiai gak usah gaya-gayaan, ora usah ngetok-ketokne lek kiai. Ya, lek ceramah ngene iki ketokno ustade, tapi lek njaba biasa ya. Karena semuanya itu inna akramakum indallahi atqakum. Lek iso malah orang gak ono sing ngerti lek ustad. Lek iso wong iku gak ngerti lek jenengan wong sugih. Lek iso wong itu gak ngerti lek jenengan kiai. Nah, itu namanya khumul dalam rangka untuk itu. Saya kira cukup ya. Aku ceramah sono sak jam ya.
Kurang ngono. 45 menit bentar kita delok ya. Sekitar 45 menit ya, Pak. Ya. Ya 45 menit itu sakeh gitu. 45 menit. Ada yang didiskusikan? Ora usah kakek kok utak kabeh. Nggih. Nggih, monggo. Untuk puasa bulan Muharram ini apa ada tuntunannya? Apa? Puasa bulan Muharram. Ada. Puasa 10 Muharram itu ada, hadisnya sahih. Monggo kalau jenengan mau puasa, itu fadilahnya bagus. 10 Muharram. Kapan besok ya? So, okay. Ada tuntunannya, riwayat Muslim. Kalau pas tanggal 1 juga ada tuntunan juga. Kalau yang tersepakati oleh para ulama itu yang tanggal 10-nya. Sementara yang tarwiyah atau tasu'a itu tidak tersepakati. Makanya Sayyid Sabiq di dalam fikih sunnah itu yang tersepakati yang tanggal 10-nya. Sementara yang 8, 9 itu tidak tersepakati, artinya ada ikhtilaf. Jadi ambil saja yang tersepakati, ya ini tanggal 10 besok insya Allah. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jangan dikatakan wajib. Ya. Jangan dikatakan wajib. Dan tidak ada fadilah sing aneh-aneh. Kok dong-dongnya wah iki bulan suro, wis kakar-karuan. Ndak usah klenik-klenik, ndak usah. Nggih, monggo kalau besok puasa ada tuntunannya. Nyelek? Kembali ke Al-Ahkam Ashariyah. Terus bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia ini yang sudah merubah dari Al-Ahkam Ashariyah tadi, itu kelanjutannya besok gimana? Seperti di Indonesia kalau mencuri diganti dengan hukuman 4 bulan, 4 tahun dan lain sebagainya. Terima kasih. Pada dasarnya memang di dalam Al-Quran itu ada kalimat wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Ada 3 ya Pak ya. Wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humud dhalimun wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul fasiqun. Itu kan ayatnya. Artinya barang siapa yang mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang kafir atau orang yang fasik ataupun orang yang dolim. Nah kalau kita bicara tentang hukum Allah itu luas. Hukumnya Allah itu tidak hanya sebatas potong tangan, tidak hanya sebatas hukum rajam, tidak hanya sebatas hukum pacung. Nah bagaimana di Indonesia kita? Kita ini kan ada pemimpin. Rasulullah SAW dulu itu memang sudah menggambarkan nanti meskipun ada pemimpin yang tidak punya kompetensi, tidak punya apa, diikuti selama mungkin orangnya sholat, masih sholat dan sebagainya. Tapi tetap kita juga ada amar ma'ruf nahi munkar. Dulu Umar bin Khattab pernah sempat tidak memotong tangan orang yang mencuri. Itu riwayat yang sering kita gunakan. Ternyata Umar bin Khattab itu paham orang ini mencuri bukan karena apa-apa, tapi karena saking tidak punyanya, saking miskinnya dia sehingga untuk makan saja dia harus mencuri. Akhirnya tidak dipotong. Nah, kondisi kita di Indonesia, kita itu manut pemerintah yang mohon maaf sekuler gitu ya. Kita mau berontak, kita mau gantikan ya kesulitan. Ya sudah, untuk sementara ini kita terima dulu. Kita tidak hidup di Arab Saudi, tapi kita sebagai orang Islam memang berupaya dan mengingkari hukum-hukum yang selain Allah itu saja kita ini. Kita mau ngapain? Mau berontak dan sebagainya kan juga susah. Tapi di Indonesia kalau kita amati kan hukum-hukum Islam itu kan sudah terterapkan. Saya pernah muhadharah di UMM sama seorang syekh dari Arab. Ya saya sempat tanyakan tentang ini seperti yang jenengan tanyakan. Syekhnya itu malah balik bertanya sama saya.
istilahnya gini, sampean kita itu di Indonesia sholat dilarang atau tidak? Sholat berjamaah dilarang atau tidak? Hari raya Idul Fitri dilarang atau tidak? Haji itu masih diurusi atau tidak? Kan semuanya diurus itu. Mendirikan pesantren juga tidak dilarang dan sebagainya. Artinya hukum Islam yang ada di Indonesia itu oleh pemerintah dilegalkan. Paling yang tidak dilakukan cuman kayak potong tangan, kayak apa tadi, rajang, kisos, karena kondisi tertentu. Dulu pada Piagam Jakarta itu 9 tokoh sampai menghilangkan itu karena itu. Pada waktu itu dari bagian-bagian timur macam-macam, kalau masih ada tetap seperti itu, akan mengadakan desintegrasi itu. Nah, jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita itu hidupnya darurat. Ya, kita hidupnya itu darurat. Jangan seperti teman-teman di Hizbut Tahrir yang begitu luar biasa sampai mengharapkan Pancasila, mengharapkan undang-undang dasar, mengharapkan pemilu. Enggak begitu. Kita orang Muhammadiyah enggak sepakat dengan begitu. Makanya di muktamar itu ada darul ahdi wa syahadah. Ya wis dilakoni yang ada ini sambil kita berfastabiqul khairat. Hukum-hukum yang bisa kita lakukan laksanakan. Puasa ya gak dilarang, haji ya dilegalkan, zakat ya banyak laksis, ya dah. Taraweh, sholat, Jumatan ya udah ada yang dilarang. Nah, ya wis cuman potong tangan saja ya belum. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Itu saja Pak jawaban saya. Clear. Ada yang lain? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kesimpulannya ngaji hari ini apa toh? Kesimpulannya ngaji hari ini apa Mas Nabil? Sabar nerima. Sabar nerima itu jangan sampai salah paham loh ya. Engkau sabar nerima tapi gak gelem nglakoni apa-apa. Ya, tetap nglakoni apa-apa tapi ya tetap sabar nerima. Nglakoni ya kerja, nyambut gawe ya nyambut gawe, tetap mlaku tapi tetap sabar, cinta kepada Allah, nerima dengan hasil yang sudah kita dapat. Itu intinya saja ini kan ngono. Kita ingat sing dadi dalang iku Gusti Allah dudu awake dhewe. Mulai ditakoni ngaji apa mang? Ana dalang. Dalange sapa? Gusti Allah. Awake dhewe iki mung iso nglakoni iso sabar mek ngono tok. Clear ya Pak ya? Lek dadi wong sugih ya aja kemlinti karena dalange ngarepno jenengan sugih. Lek jenengan gak sugih ya aja ngresula karena Gusti Allah mengharapkan jenengan dadi itu. Gitu aja lho, urip iku enak guyu ae lho. Setitik-titik banyak ngono lho. Full senyum. Apa? Full senyum. Le senyum-senyum terus malah kaya wong gendeng malah. Iya, proporsional lah, proporsional. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa mencerahkan dan jamaah kita ini yang datang ini jadi orang yang yo sabar, yo legowo, yo wis enjoy ta lah urip itu enjoy. Iya, maka hidup itu gitu aja kok repot. Rumus itu wis. Gitu aja kok repot. Kate ngaji udan ngono jas udan ono payung, gitu aja kok repot. Luwe yo mangan. Gitu aja kok repot. Ngantuk ya turu, gitu aja kok repot ya. Itu aja hidup itu gitu aja loh, gitu aja kok repot, enjoy. Rambutnya dawa ya potongan. Itu aja. Tapi le rokokan aku gak rekom. Le rokok aku gak respon. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.